Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Radin. Di sini saya akan mempresentasikan bab 11 perilaku organisasi tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana terjadi penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun non-verbal, ataupun secara lisan ataupun tidak langsung. Fungsi komunikasi ada pengendalian. Dalam pengendalian, controlling, kita dapat berkomunikasi kepada bawahan kita. Kita dapat mengontrol apakah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, pekerjaan mereka baik atau tidak, tujuan kita tercapai atau tidak. Motivasi. Dalam komunikasi, kita dapat saling memotivasi antara satu sama lain, antara pekerja dan pekerja, antara pimpinan dan bawahan. 3. Pernyataan emosional. Kita dapat kayak komunikasi, kita juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan emosional kita. Apa yang kita rasakan dalam pekerjaan, kita bisa bercerita kepada teman kita. 4. Fungsi informasi. Jelas, untuk fungsi komunikasi dalam informasi, kita bisa itu adalah fungsi untuk memberikan informasi kepada atasan, bawahan, sesama rekan. Proses komunikasi, ada pengirim, lalu encoding, saluran, decoding, dan penerima. Jadi dari singkatnya itu, dari si pemberi pesan dia memberikan informasi melalui saluran media secara langsung atau secara tidak langsung, dan diterima oleh si penerima pesan. Arah dalam komunikasi, dimensi vertikal dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi ke arah bawah, yaitu komunikasi yang dilakukan dari tingkat yang lebih rendah tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Jadi misalnya dari seorang manajer ke bawahnya. Lalu ada komunikasi ke atas, dari tingkat yang lebih rendah ke lebih tinggi. Contohnya informasi yang diberikan dari bawahan kepada manajer. Lalu komunikasi lateral, komunikasi yang terjadi pada tingkat yang sama. Jadi contohnya komunikasi antara manajer dan manajer, karyawan dan karyawan, jadi tingkatnya sama. Komunikasi organisasi, jaringan komunikasi menunjukkan aliran informasi dalam organisasi terdiri dari 3. Pertama, jaringan komunikasi roda. Informasi mengalir dari dan ke satu anggota sentral. Ada seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Jadi contohnya ada satu manajer dan dia memiliki 5 bawahan. Jadi 5 bawahan itu hanya dapat berkomunikasi dengan sentralnya saja. Mereka tidak bisa memberi informasi kepada selain sentral. Kedua, ada jaringan komunikasi rantai. Anggota berkomunikasi dengan orang di sebelahnya secara berurutan. Jadi ini kayak rantai, kayak misalnya ada tiga karyawan, mereka hanya bisa berinteraksi dengan orang yang sebelahnya. Jadi A dengan B dengan C, tidak bisa A dengan C, gitu tidak bisa. Bisanya A dengan B dengan C. Lalu ada jaringan komunikasi seluruh saluran. Komunikasi dalam tim, komunikasi tingkat tinggi antar anggota organisasi. Jadi di sini semua bisa berkomunikasi, entah itu yang A dan C bisa, lalu pemimpin dan bawahan langsung bisa, bawahan ke pemimpin langsung bisa. Komunikasi organisasi, kabar selentingan, gosip. Jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok atau organisasi disebut kabar selentingan. Meskipun gosip dikirimkan melalui kabar selentingan informal, tetapi masih merupakan sumber informasi yang penting. Mode komunikasi lisan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung, media dapat digunakan seperti telepon, rapat, video, dan lain-lain. Jadi komunikasi lisan ini disampaikan secara langsung, face to face, ataupun yang berbicara melalui mulut kita sendiri. Lalu ada komunikasi melalui tulisan, menyampaikan materi melalui media seperti blog, email, pesan singkat, dan lain-lain. Jadi penyampaiannya itu melalui media-media tertulis, jadi email, pesan singkat, koran. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menggunakan seperti gerakan tubuh, mimik wajah, posisi tubuh, atau gerakan dapat mengkomunikasikan sesuatu melalui emosi yang dibalik pesan, tetapi ketika dihubungkan dengan bahasa bisa memberikan makna yang lebih lengkap kepada pengirim pesan. Jadi komunikasi nonverbal itu contohnya kayak bahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak menggunakan kata tapi menggunakan gerakan tubuh. Namun jika diartikan dia memiliki makna yang lebih dari yang dia praktikkan. Lalu ada pilihan dalam saluran komunikasi. 1. Kemampuan saluran, menawarkan lebih dari satu petunjuk informasi, kata-kata, mimik, informasi. 2. Memilih metode komunikasi. Saluran berbeda dalam kepastian mereka untuk menyampaikan berbagai informasi yang mereka dapat. 1. Menangani beberapa isyarat secara bersamaan. 2. Memfasilitasi umpan baliknya cepat. 3. Menjadi sangat pribadi. Komunikasi yang persuasif. 1. Pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Jadi prosesnya itu dikendalikan, sudah ada tata cara, pengaturan, dan tata tertib. Lalu tingkat ketertarikan. Pengetahuan sebelumnya itu berarti pengalaman. Jadi yang menyampaikan materi sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya dan pengalaman. Lalu kepribadian, karakteristik pesan.
Hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. 1. Penyaringan. Dalam proses menyaring informasi ini, pengirim pesan dengan sengaja menyaring dan menyeleksi informasi sehingga penerima hanya menerima pesan yang baik dan bagus saja. Jadi di sini hanya penyaringan itu hanya diisi dengan inti dan yang baik saja. Jadi mereka tidak tahu secara keseluruhannya. Kedua, pemilihan persepsi. Persepsi penyeleksi menyebabkan seseorang melakukan komunikasi berdasarkan apa yang mereka butuhkan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi orang tersebut. Jadi pemilihan persepsi ini mempengaruhi komunikasi karena mereka cenderung memilih hal-hal yang mereka sukai, hal-hal yang mereka persepsikan sendiri-sendiri. Lalu ada informasi yang berlebihan. Setiap individu punya kapasitas terbatas untuk memproses data. Ketika informasi yang diterima melebihi kapasitas kita dalam menerima, maka terjadilah kelebihan informasi. Jadi informasi yang berlebihan itu sangat tidak baik. Jadi kita memiliki informasi yang berlebihan itu dapat diartikan bahwa kita memiliki informasi yang mungkin saja tidak benar, tapi kita sudah menganggap itu benar. Jadi informasinya itu masuk terus tanpa ada penyaringan, itu juga tidak bagus. Adalah emosi, seseorang dapat menerjemahkan pesan yang sedang berbeda saat pesan tersebut disampaikan dalam kondisi marah dan kondisi bahagia. Jadi ketika kita menyampaikan komunikasi, kita juga harus menggunakan emosi. Contohnya ketika kita menyampaikan emosi dengan santai, dengan biasa saja, maka penerimanya pun akan membawa itu biasa saja, santai. Namun ketika kita menyampaikan dengan marah, itu akan memberikan kesan berbeda, bahwa mungkin kesannya kita tuh marah-marah kepada pemberi pesan bahwa kalian itu salah. Nah, itu memberi kesan yang berbeda. Lalu bahasa, kata-kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Bahkan dalam bahasa yang sama pun, setiap orang bisa memiliki pengertian berbeda-beda selain satu sama lain. Usia dan konteks kejadian menjadi dua faktor yang berpengaruh besar terhadap perbedaan tersebut. Jadi bahasa konteks, jadi antara misalnya antara pembicara Jawa dan pembicara yang Madura, mereka memiliki konteks bahasa yang berbeda, otomatis penyampaian materi pun berbeda dan tanggapannya pun pasti berbeda. Mungkin ada beberapa bahasa yang kita tidak mengerti atau bahasa yang mirip namun memiliki arti berbeda, itu akan menjadi sangat-sangat berbeda pada penyampaian materi. Dan faktor seperti umur itu juga mempengaruhi karena cara berpikirnya pun juga pasti berbeda. Keheningan, mudah bagi seseorang untuk memilih dan tidak berkomunikasi karena adanya alasan kurang informasi diterima. Dia atau bungkam menyembunyikan informasi merupakan hal yang umum, juga merupakan masalah. Jadi
Jadi ketika kita memiliki informasi, nah informasi yang benar, informasi yang bagus, tapi kita hanya bungkam, itu adalah hal yang salah. Jadi kita tidak mengungkapkan pendapat kita, tidak mengungkapkan apa yang kita tahu. Sebenarnya kita tahu, tapi kita memilih untuk bungkam. Kekhawatiran komunikasi. Banyak orang yang memiliki ketakutan, kekhawatiran dalam proses komunikasi langsung. Sebagian besar yang mengalami kesulitan saat berkomunikasi tetap tatap muka secara langsung, sehingga banyak orang yang mengandalkan media atau sarana untuk berkomunikasi seperti catatan atau telepon. Jadi di sini mungkin lebih ke kita khawatir saat kita berkomunikasi secara tatap muka kepada orang. Kita mungkin khawatir karena kita mungkin berasal dari daerah lain, mungkin kita khawatir bahwa kita tidak akan bisa seperti apa yang mereka harapkan. Kekhawatiran itu menyebabkan komunikasi kita terhalang dan kita lebih memilih media seperti telepon ataupun media secara tulis. Berbohong. Halangan komunikasi yang efektif terakhir ialah berbohong. Saat seseorang berbohong, maka pesan yang sesungguhnya tidak tersampaikan dengan baik sehingga antara penerima maupun pengirim pesan tidak memiliki informasi yang sama. Jadi berbohong ini sangat tidak dianjurkan karena ini akan mengakibatkan yang dampak negatif bagi informasi yang valid yang harus disampaikan namun dia tidak tersampaikan. Jadi kan misalnya si A itu berbohong data keuangan untuk perusahaannya dan diberikan kepada B, itu akan mengakibatkan kesenjangan atau mengakibatkan ketidakvalidan data yang disampaikan. Implikasi global, hambatan-hambatan budaya. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Pertama adalah hambatan yang disebabkan oleh sematik, makna dari kata. Kata-kata memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, terutama orang-orang dari budaya nasional yang berbeda. Kedua adalah hambatan yang disebabkan oleh konotasi kata. Kata-kata menyiratkan hal berbeda dan bahasa yang berbeda. Ketiga adalah hambatan yang disebabkan oleh nada yang berbeda. Jadi di sini tuh ada kayak bahasa, nada, mimik wajah itu menjadi masalah global budaya yang berbeda. Jadi kayak budaya Jawa, budaya Madura, budaya Bali, mereka memiliki budaya yang berbeda dan pasti memiliki logat yang berbeda pula. Dua, ada konteks budaya. Budaya cenderung berbeda dalam mempengaruhi makna individu dan proses komunikasi. Dalam high context cultures Asia, orang sangat bergantung pada gaya nonverbal dan isyarat harus dalam berkomunikasi. Dalam low context cultures Eropa dan Amerika Selatan, umumnya bergantung pada berbicara dan menulis menyampaikan makna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.